Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini, bagaimana kabar adik-adik semua? Langsung berharap adik-adik semua tetap bersuka cita dan penuh semangat ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan, namun kita akan berdoa. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah agar mereka semua dapat mendengar dengan baik dan juga dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kemarin Lause Ika sudah menceritakan tentang kasih Allah yang besar bagi kita manusia. Nah, hari ini kita mau lihat kembali adik-adik bahwa Allah telah menunjukkan kasih yang besar itu lewat Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita di kayu salib. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita juga akan kembali lagi melihat bagaimanakah setiap orang yang percaya merespon apa yang telah Tuhan kerjakan dan lakukan bagi kehidupan kita lewat kasih-Nya yang besar itu adik-adik. Percaya hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan untuk dapat sampai ke rumah Bapa yang ada di surga. Adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang jalan ke rumah Bapa. Mari kita buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca ya adik-adik, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah adik-adik, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa Ia adalah jalan keselamatan dan hidup. Nah, pada saat itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, "Di manakah rumah Bapa?" Karena pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke rumah Bapa, kembali ke surga adik-adik. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak perlu tahu di mana rumah Bapa. Jika murid-muridnya mengenal Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, pada saat itu juga mereka akan dapat sampai kepada Bapa yang ada di surga kelak. Nah adik-adik, kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah jalan, seperti halnya jika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita harus melewati jalan yang benar agar tidak tersesat dan agar sampai ke tempat tujuan tersebut dan kita tidak akan salah jalan. Begitu juga kita untuk dapat sampai ke rumah Bapa seperti yang Lause bilang tadi, setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini hanya dua pilihan. Yang pertama, pilihan yaitu kita akan sampai ke surga, ke rumah Bapa, atau pilihan yang kedua, kita akan ke neraka, tempatnya iblis. Nah adik-adik, kita untuk sampai dapat ke surga, ke rumah Bapa hanya melalui Tuhan Yesus, yaitu kita yang sudah ditebus, maka respon kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus juga kita dikatakan mengenal Bapa adik-adik. Jadi satu paket. Jika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita juga akan mengenal Bapa. Karena adik-adik, hubungan kita dengan Bapa sudah rusak oleh dosa. Maka yang dapat menyatukan hubungan kita dengan Bapa hanyalah Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus belajar daripada Tuhan Yesus yang telah sempurna di dalam segala hal. Kita percaya kepada Yesus, maka kita punya kehidupan yang telah ditebus. Hubungan kita dengan Bapa menjadi baik dan juga
juga kita dapat mengenal Bapa, merasakan dan mengalami kasih dari Bapa adik-adik, dan belajar dari kehidupan Yesus untuk dapat sempurna, hidup tidak bercela, hidup sesuai firman Tuhan, agar kita juga dapat menghampiri Bapa yang ada di surga. Apakah adik-adik di rumah semua sudah percaya dan mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat membawa adik-adik kepada Bapa yang ada di surga? Jika adik-adik sudah percaya, maka bersyukurlah bahwa kita semua telah ditebus dan kita hanya tinggal merespon dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sajalah jalan tersebut lewat kehidupan kita sehari-hari yang seperti Tuhan Yesus itu sopan, Tuhan Yesus itu baik, Dia mengasihi orang lain dan juga Dia menuruti semua perintah Bapanya yang ada di surga. Oleh karena itu adik-adik, kehidupan kita sehari-hari juga harus menunjukkan bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan untuk dapat sampai kepada Bapa yang ada di surga. Dengan demikian, kita dapat merasakan kasih Allah yang besar tersebut adik-adik, dan kehidupan kita tidak menjadi sia-sia karena kita telah percaya di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik semua harus percaya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami untuk dapat kembali lagi mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kami dapat sampai kepada Bapa, dan kami akan merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, renungan kita selesai. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.